barakallahu fikum. Maka ingatlah wajah-wajah ibu kita barakallahu fikum, ya, agar kita kembali termotivasi untuk membuatnya bahagia. Untuk membuatnya bahagia barakallahu fikum. Nah, kita kembali melanjutkan tentang keadaan seorang manusia yang bernama ibu yang mencintai buah hatinya betul-betul datang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Nah, sekali lagi, berasal dari agama apapun dia, apabila dalam keadaan urusan anak, urusan buah hatinya, maka dia akan berikan yang terbaik dari lubuk hatinya yang paling dalam. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan kisah yang berikutnya. Kisah ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Di mana ketika itu datang seorang ibu pengemis bersama dua anaknya mengetuk-ketuk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hei Aisyah yang berada di dalamnya. Nah, maka ibu ini pun ya, mengetuk rumah Aisyah radhiyallahu taala anha dengan menutup rasa malunya agar kedua anaknya yang kelaparan tadi ya, bisa makan, bisa kenyang. Maka ibu tadi pun meminta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha makanan. Barakallahu fikum. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha melihat seorang ibu datang dengan dua anaknya, barakallahu fikum, yang meminta makanan karena mereka dalam keadaan lapar. Maka ketika itu memang tidak ada apa-apa di rumah Rasul alaihi salatu wasallam melainkan 3 biji kurma, 3 buah kurma. Ya, barakallahu fikum. Maka Aisyah radhiyallahu taala merasa ini pas. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha pun memberikan 3 buah kurma tersebut kepada ibu tadi. Dan akhirnya sang ibu barakallahu fikum begitu bahagia dengan pemberian itu ya, dan berharap bahwasanya anaknya pasti akan kenyang dengan pemberian tersebut, apalagi ini datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Maka 1 buah kurma dia berikan kepada anak yang satunya lagi dia berikan kepada anak yang satunya, barakallahu fikum, dan satunya lagi untuk dirinya. Barakallahu fikum. Maka tatkala anak tadi dengan lahapnya memakan kurma tersebut dan kurma itu habis, ketika kurma dari sang ibu akan hendak masuk ke mulutnya untuk dia makan, maka kedua anak itu pun mengatakan, "Ibu, masih lapar. Ibu, kami masih lapar." Hampir tergigit, hampir kurma tadi masuk dan dimakan oleh sang ibu, maka dikeluarkan kembali. Ya. Kemudian kurma tadi itu pun dibelah menjadi 2 dan diberikan lagi kepada anaknya, barakallahu fikum. Ya. Diberikan kepada anaknya. Lalu bagaimana dengan sang ibu? Bagaimana dengan sang ibu? Maka sang ibu rela kelaparan demi anak-anaknya, barakallahu fikum. Sang ibu rela kelaparan, tidak makan malam itu demi agar anaknya puas, agar anaknya kenyang, agar anaknya, barakallahu fikum, naam, tidak menangis, tidak kecewa, tidak kelaparan di malam hari. Dia rela agar dirinya layak kelaparan. Biarlah dia yang menahan lapar. Biarlah dia yang menahan lapar. Tapi jangan sampai anak-anakku merasa kelaparan.
Ikhwani fid din, rahimani rahimakumullah. Inilah hati seorang ibu. Barakallahu fikum, inilah hati seorang ibu. Mungkin sadar atau tidak sadar, pernah kita merasakan tatkala barakallahu fikum ibu kita membawa makanan dan menyajikannya untuk kita, barakallahu fikum. Nah, kemudian kita tanya, ibu tidak makan. Maka dia mengatakan, makanlah nak, makan. Ibu tidak lapar. Tidak nak, makanlah nak, makan. Padahal dia belum makan. Padahal dia dalam keadaan kelaparan. Tapi dia menunggu anaknya yang mencicipi makanannya terlebih dahulu sampai dia kenyang. Sampai sang anak itu kenyang. Walaupun sang anak tidak mau berbagi dengannya, maka dia bahagia. Bahagia di atas kesakitan, bahagia di atas kelaparan. Itulah cinta seorang ibu dari lubuk hatinya yang paling dalam, barakallahu fikum. Nah, dia rela menahan lapar, dia rela menahan dahaga, menahan kesulitan demi agar anak-anaknya bahagia dan kenyang, barakallahu fikum. Maka tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha melihat fenomena ini, barakallahu fikum, dia pun menceritakan kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah qad aujaba laha biha al-jannah aw a'taqaha biha minan nar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menjamin kepada sang ibu tadi surga, atau Allah Subhanahu wa taala telah membebaskannya dari neraka. Ikhwani fid din, rahimani rahimakumullah. Ayuhat talaba rahimani rahimakumullah. Inilah ibu kita, berjuang untuk kita, menginginkan kita bahagia. Dia tidak peduli bagaimana keadaannya, bagaimana kondisinya, barakallahu fikum. Yang penting kita bahagia. Kami ingatkan kembali, di masa-masa kita kecil, tatkala kita sakit, barakallahu fikum, ibu kita juga merasakan sakit. Ibu kita juga merasakan sakitnya apa yang kita rasakan. Bahkan dia ingin, ya Allah, pindahkanlah penyakit anakku kepadaku, ya Allah. Dia masih kecil. Dia belum kuat untuk menahan rasa sakit itu, ya Allah. Pindahkan penyakit itu untukku, ya Allah. Biarkan aku yang merasakan rasa sakit itu, ya Allah. Inilah yang diminta oleh ibu kita, barakallahu fikum, kepada Allah tabaraka wa taala. Kita tidak mengetahuinya. Nah, demikianlah cintanya dia kepada kita, barakallahu fikum. Demikianlah cinta ibu kepada kita, barakallahu fikum. Cinta yang tidak mampu dibalas dengan dunia dan seisinya. Maka apa yang diharapkan oleh sang ibu hari ini, wujudkanlah, berusaha untuk mewujudkannya. Bahagiakanlah dia, karena sesungguhnya dia selama ini telah tersiksa tatkala membesarkan kita, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, rahimani rahimakumullah jami'a. Ketahuilah, ketika kita sakit, ibu kita lah yang paling merasa sakit. Ibu kita lah yang juga merasakan sakitnya. Sehingga dia sedih, menangisi kesakitan kita. Bahkan ikhwani fiddin, rahimani rahimakumullah, ketahuilah, apabila ketika justru kita yang meninggal dunia terlebih dahulu, ya, air mata siapa yang paling deras untuk menagih kematian kita? Air mata istri kita? Air mata anak-anak kita?
La, tidak. Tatkala kematian kita, ikhwani fiddin rahimakumullah, istri kita menangisi sesaat. Mungkin bisa jadi selesai masa iddahnya, barakallahu fikum, dia datang seorang yang kembali melamarnya dan dia hidup bahagia dan melupakan kita. Demikian pula sang anak. Anak kita tatkala kematian kita, mungkin hari pertama, hari kedua dia menangisi kita, sedih kehilangan kita. Tapi di hari-hari berikutnya, dia sudah sibuk dengan cita-citanya dan melupakan kita. Ketahuilah jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada air mata yang paling deras mengalir atas rasa sakit kita dan kematian kita melainkan air mata ibu. Melainkan air mata ibu kita, barakallahu fikum. Dia akan terus menangisi, akan terus merasa kehilangan, seolah-olah tidak terima, tidak mau ini terjadi. Air mata ibu kita yang akan paling deras mengalir sepanjang usianya, sepanjang umurnya, menangisi kematian kita, barakallahu fikum. Menangisi rasa sakit yang kita rasakan. Air matanya lah yang tidak akan pernah berhenti. Air matanya lah yang tidak akan pernah berhenti untuk terus menangisi kita, bersedih dengan kepergian kita, barakallahu fikum. Maka masihkah kita menganggap remeh untuk berbakti kepadanya? Masihkah kita tidak peduli terhadap dirinya? Mungkin hari ini, barakallahu fikum, tatkala kita ingin memilih seseorang, barakallahu fikum, di antara dua wanita dalam kehidupan kita, barakallahu fikum, maka bisa jadi kita lebih memilih istri kita dibandingkan ibu kita. Kita lebih memilih istri kita dibandingkan ibu kita. Seolah-olah ibu kita ini hanya, barakallahu fikum, ya, seorang yang menghantarkan kita untuk menjadi dewasa. Seperti pengasuh kita, ya, pembantu kita. Seolah-olah dia bukan menjadi darah daging kita, barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fiddin rahimakumullah, sekali lagi, tidak ada kesedihan yang lebih sedih tatkala kita sakit, tatkala kita terluka, melainkan kesedihan dari ibu kita. Tidak ada rasa sakit yang paling sakit yang dirasakan oleh ibu kita tatkala kita yang sakit ataupun kita yang meninggal dunia. Inilah keadaan kita, ikhwani fiddin rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Di surat Al-Isra ayat ke-24. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala paling memahami perasaan kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala yang paling memahami perasaan kedua orang tua kita. Dan anak-anaknya tidak memahami perasaan kedua orang tuanya. Sehingga butuh Allah ingatkan kepada anak-anaknya, barakallahu fikum. Di dalam surah Al-Isra ayat ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahfidh lahuma janaha dzulli minar rahmah." Dan rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Seakan-akan Allah ingin menggambarkan kepada kita, ini kita anaknya yang lupa tentang isi hati, lubuk hati orang tua kita yang paling dalam. Kita tidak mengetahuinya. Sehingga Allah ingatkan dengan ayat ini. Tatkala terjadi cekcok dengan kedua orang tua kita, barakallahu fikum, kitalah yang memarahinya. Kitalah yang mengucapkan kitalah yang tidak memperdulikannya. Kitalah yang gengsi untuk meminta maaf kepadanya. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan dengan ayat ini, barakallahu fikum, wahfidh lahuma janaha dzul minar rahmah. Rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang.
Bahkan tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkanlah, memintalah, berdoalah kepada Allah Tabaraka wa taala. Ya Rabbku, kasihilah keduanya, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah merahmatiku sejak kecil. Sebagaimana mereka telah merahmatiku sejak kecil. Barakallahu fikum. Allah yang paling mengetahui isi lubuk hati yang paling dalam terhadap kedua orang tua kita, terhadap ayah dan ibu kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala perlu mengingatkan anak-anak yang durhaka, anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya dengan